Oke. Nah, untuk hari ini cukup satu metode aja. Kalau di ODE biasa yang dulu itu kita aduh ya Allah, Adek. Bentar. Kalau di solve itu kalian waktu itu pakai di solve di mana ya? Ada yang masih ingat nggak dulu pakai di solve di mana? Ada yang masih ingat pakai di solve? Di solve itu dulu kita pakai untuk menyelesaikan ODE ya. Kalau yang kemarin UTS yang ngerjain itu pasti di UTS-nya itu ada di solve ya. Di solve ini bisa digunakan untuk menyelesaikan ODE, baik ODE yang tanpa syarat ataupun yang dengan syarat. Kalau tanpa syarat dapatnya solusi umum, kalau pakai syarat dapatnya solusi khusus. Nah, ternyata sistem itu sendiri juga bisa dikerjakan pakai resolve, yaitu dissolve underscore system. Nah, kalau saya biasanya untuk supaya ngebuka helpnya nggak terlalu panjang di worksheet yang mau saya kerjakan ketika mengerjakan contoh soal, saya biasanya buka page lain ya, buka tab lain dengan klik new di sini, silahkan klik new. Saya kasih nama apa bebas, gitu ya. Jadi supaya terpisah antara helpnya saya dengan pekerjaan saya supaya nggak numpuk karena kadang-kadang kalau hasil helpnya panjang kadang bikin pusing kan ya. Silakan ketik dissolve underscore system, maka akan keluar seperti ini. Udah pada keluar belum? Silakan. Sudah? Aman? Ada yang belum keluar? Oke. Kemudian apa aja sih inputan yang bisa diinputkan ke dalam dissolve system ini atau minimal syarat minimum inputan dissolve system supaya kita bisa memperoleh hasilnya sistem yang sedang kita tinjau ya. Pertama seperti biasa setiap inputan yang ada di dalam komen dissolve system atau apapun di dalam vokal itu ada penjelasannya di bagian input ya. Kemudian di sini ada DS. DS ini adalah list of ODE. Kalau begitu, kalau di sini keterangannya adalah list of ODE, berarti ODE yang kita punya harus lebih dari satu. Karena kalau ODE-nya cuma satu, namanya bukan sistem, ya, dan tidak bisa dikerjakan oleh dissolve system, gitu ya. Nah, jadi bisa lebih dari dua. Di sini contohnya so far setelah saya lihat hanya ada contoh yang sistem ODE-nya 2x2, 2 fungsi. Tapi kalau saya melihat secara umum di sini adalah list of ODE seharusnya bisa untuk sistem yang berukuran lebih dari 2. Nanti kita coba. Kemudian ada vars. Vars ini adalah list dari dependent variable. Dependent itu tidak bergantung, dependent itu berarti bergantung pada yang lain. Berarti maksudnya adalah dependent variable itu sama aja dengan fungsi. Ya, fungsinya fungsi apa sih gitu ya. Karena selain itu berarti ada sebagai variabelnya. Kalau Anda punya misalnya sistemnya adalah XTYT, berarti dependent variabelnya adalah XY, yang T-nya adalah yang independen. Independennya nggak perlu diinputkan. Ya. ICS seperti biasa, initial condition ini sifatnya optional. Kalau optional itu berarti ada dia boleh, nggak ada pun tetap jalan programnya, tetap jalan komennya. Berarti kalau nggak ada initial condition, maka yang muncul solusi apa? Umum atau khusus? Umum atau khusus? Umum, solusi umum. Solusi umum ya. Kemudian setelah itu, setelah initial condition ada yang namanya IFAR. IFAR itu adalah optional juga, dia adalah independent variable. Independent variable itu harus spesifik ya, ini boleh ada, boleh enggak. Ini IFAR itu berarti T-nya. Ya, T-nya. Algoritma ini nggak wajib ada. Ya, defaultnya kalau nggak ada algoritma itu berarti pakainya prinsip maksima. Itu kita nggak perlu tahu ya dalamnya ada apa. Sepertinya saya harus membiarkan anak saya diam dulu. Wait, kalian mau coba-coba sendiri dulu. Ya, lanjut. Nah, tadi adalah kita sudah sampai IFAR. IFAR itu berarti maksudnya biasanya lebih banyak kepakai kalau kita ngomongin yang parsial. Ya, jadi maksudnya fungsinya itu tergantung pada banyak variabel. Kalau yang kita bahas di ODE sudah bisa dibilang nggak ada IFAR nggak masalah. Karena ini cuma XT sama YT, bukan X-nya misalnya fungsi dari apa. Ya, nanti kalau misalnya kalian semester depan, jika masih ada umur, jadi kita berjodoh, PDE itu partial differential equation. PDE itu ketemunya sama saya lagi.
Nah, itu satu fungsi itu bergantung pada banyak variabel. Atau IVAR ini bisa juga dipakai untuk simulasi biasanya. Ya, simulasi itu kayak misalnya kayak kemarin konstanta pegas K-nya bisa diganti-ganti atau M-nya bisa diganti-ganti. Nah, M sama K-nya itu bisa dijadikan sebagai IVAR. Ya. Algoritma secara default dia akan pakai maksima. Nah, algoritma ini saya nggak tahu dalamnya dia pakai apa ya. Ada juga yang Freecas. Nah, saya cuma melihat di dalam example-nya ada perbedaan dalam dia menuangkan hasilnya. Menuangkan hasil kalau dia pakai algoritma yang maksima dan kalau pakai algoritma yang Freecas. Ya, oke. Boleh dibuka? Sudah dibuka semua di solve-nya? Ya, untuk contoh yang pertama, saya akan copy dari sini ya. Saya akan copy dari contoh soal. Ini dia yang, oh ya, saya jelaskan dulu yang pakai maksima sama pakai Freecas. Kalau misalnya dia tidak pakai algoritma apa-apa, dia akan secara otomatis pakainya adalah yang maksima. Dan kalau pakainya yang maksima, itu yang muncul adalah seperti ini. Kayak dikasih X0-nya apa, syarat initial condition-nya dikasih namanya X0 sama Y0. Bukan konstanta. Ya, tapi kalau pakai Freecas, dia hasilnya berupa konstanta. Pakai C0, pakai C1, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu bebas aja. Terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau saya sendiri kayaknya saya lebih prefer yang pakai Freecas. Karena buat saya, kalau di sini ada X0, ada Y0, saru apa ya? Saru itu kayak apa? Mata kita sulit membedakan gitu ya, yang mana konstanta, yang mana enggak. Karena kalau X0 itu bisa aja saya kalau lagi enggak on, misalnya lagi enggak fokus akan mengira X0 itu apa ya? Maksudnya apakah X dikali 0 atau bagaimana? Gitu ya. Jadi saya akan lebih prefer pakai C. Karena terbiasanya kalau konstanta kita pakai C atau paling enggak pakai K, pakai A gitu ya, tidak sama lagi dengan XY lagi gitu ya. Kalau kalian bebas. Nah, otomatis kita perlu di sini ada differential equation-nya. Differential equation-nya didatakan, berarti kita perlu mendefinisikan differential equation. Cara untuk mendefinisikan differential equation sama dengan yang sudah-sudah. Ya, yang sudah-sudah waktu saya mengajarkan ODE yang tanpa sistem. Di FF, div itu di FF artinya diferensial X terhadap T turunan pertama. Ya, kemudian plusnya. Nah, ini kan waktu itu ada dua cara ya cara menuliskannya. Anda boleh menjadikan satu ruas 0 semua. Ini sama dengan 2, ini kan sama aja dengan sama dengan kalau di realnya. Ya, ini nggak tulis pun sebetulnya tidak masalah. Ya, nah sekarang saya copy untuk contoh yang pertama. Kalau contoh keduanya nanti saya akan ambil yang saya pengen coba. So far saya belum pernah nyoba untuk yang 3x3. Ya, dan di solve system ini juga baru saya ketemu sekarang-sekarang aja. Yang dulu-dulu belum pakai yang dulu, masih pakai yang manual. Nah, nanti untuk contoh yang kedua, saya akan ambil contoh soal dari buku. Saya coba kalau misalnya sistemnya itu 3 persamaan. Ya, ada X, ada Y, ada Z. Nah, ini kita copy. Silahkan dicoba juga yang lain. Ini, hati-hati, jangan lupa tulisan sakinya boleh dihilangkan. Ya. Ingat pertama kali definisikan variabelnya, kemudian definisikan jadi functionnya, ya functionnya adalah function yang X sama yang Y. Kemudian ini artinya berarti apa nih? Jadi ini kalau gitu berarti DE yang pertama, untuk kebutuhan menjelaskan saya kasih komen, berarti ini dia persamaannya adalah kalau mau ditulis tuh kalau di buku biasanya tulisan X aksen. X aksen sama dengan 1 min Y. Jadi kan kayak matriks ya, 1 min Y. Ini berarti non-homogen. Karena dia ada min satunya. Berarti non-homogen. Kemudian yang kedua sistemnya tambahkan dengan Y aksen sama dengan X min 1. X min 1. Nah, seperti itu. Ya. Di solve, ini boleh dikasih nama apa? Ada yang nggak di-mute ya? Boleh tolong di-mute? Boleh tolong di-mute dulu teman-teman yang lain yang belum di-mute ya. Nah, kemudian Anda tinggal mendatakan persamaan diferensialnya apa saja. Nah, ingat bahwa tadi setelah diinputkan listnya, list ODE-nya, kita tambahkan variabelnya yang mana? Ya, yang akan menjadi variabelnya itu yang mana? Oke. Yang akan menjadi variabel adalah yang variabel. List of dependent variable.
Ya, sorry. Dependent variable itu berarti adalah fungsi. Fungsinya yang mana? Yang fungsinya jelas yang X dan Y. Makanya kenapa ada X dan Y. Ingat di sini nggak ada ICS. Nggak ada initial condition. Maka yang muncul itu adalah berupa suatu solusi yang umum. Karena saya mau pakai free charge, supaya yang keluar adalah konstanta, saya copy yang ini. Ya, algoritma yang free charge. Nih, koma. Coba dijalankan. Oke, jalan. Kalian jalan nggak? Jalan nggak? Keluar? Saya belum pakai typeset mode ya, supaya lebih bagus. Mode-nya, typeset mode. Typeset output ya. Ntar ada yang ngechat ya? Sebentar ya. Oh, oke, Yohanes, jangan cepat-cepat. Siap. Udah belum? Keluar nggak? Silahkan ditunggu. Sampai sini dulu. Ada yang keluar belum? Sudah? Salah. Bisa jalan? Yohanes sudah? Atau yang lain? Ada yang belum? Nggak? Saya jalan ya, Yohanes. Jika memang tidak ada respon, masih? Yang lain aman ya? Oke. Kalau saya jalan ya. Oh, sebentar. Baik. Ada yang lain yang punya kendala juga? Jadi kalau tadi saya belum pakai typeset mode-nya belum dibikin ya. Jadi tadi yang keluar itu bentuknya masih C underscore 0 dan segala macam ya. Nah, sekarang saya udah pakai typeset mode. Kalau udah pakai typeset mode jadi kelihatannya lebih enak gitu. Ya. Nah, karena rencananya saya akan mengambil nilai X sama T, saya mungkin mau ngeplot nanti ya. Untuk kebutuhan ngeplot, teman-teman, mungkin saya simpan, kasih nama di sol ya. Di solve ini saya simpan dalam suatu tempat namanya sol, kemudian solnya saya panggil ya. Ini hanya untuk kebutuhan nanti saya mau ngeplot. Oke, Yohanes sudah ya. Hal lain, jika tidak ada kendala apa-apa, kalau nggak ada yang ngechat, maka saya akan lanjut ya. Ini adalah sol. Kemudian untuk kebutuhan ngeplot, ini kan kita untuk kebutuhan ngeplot, ini nggak akan pernah bisa diplot, teman-teman. Kenapa nggak pernah bisa diplot? Karena, ada yang tahu kenapa nggak bisa diplot? Ada yang tahu kenapa? Halo? Kenapa nggak bisa diplot? Ada yang tahu nggak? Sama dengannya 2 kan ya itu ya? Kenapa? Sama dengannya ada 2 ya? Sama dengan, oh enggak, bukan karena itu. Ayo, apalagi? Apa yang menyebabkan dia tidak, bukan tidak, tapi belum bisa diplot? Ada yang tahu nggak? Kalau cuman, kenapa? Masih general ya, Bu? Karena masih general. Saya nggak tahu, kita belum pernah tahu apa sih nilai C1 dan C0 ini, kok berembunnya kacamata saya. Itu nggak pernah tahu berapa nilai C0 sama C1. Nah, berarti karena ini masih general solution, karena kita nggak punya initial condition, maka jadinya ini nggak akan pernah bisa diplot. Sesuatu ODE yang kita bisa plot adalah hanya ODE yang bentuknya sudah merupakan solusi khusus, yang punya solusi khusus. Artinya harus ada initial condition-nya. ICS itu saya simpan di sini ya. Saya menuliskannya ICS sama dengan kurung siku. Diisi dengan T-nya dulu harus sama, syaratnya memang kebetulan Sarge tidak bisa menyelesaikan ketika syaratnya berbeda. Jadi maksudnya adalah kalau diketahuinya X 0, maka Y juga si 0, T-nya harus sama semua. Ya, oke. Di sini saya inputkan ketika T-nya 0, katakanlah nilai X-nya 0, semoga angkanya bagus ya, saya coba. Kemudian katakanlah Y-nya adalah 1. Jadi pada sini bacanya adalah ketika saat T-nya 0, nilai X-nya adalah, atau saya ganti aja ini 1, kemudian nilai Y-nya adalah 2. Semoga ada solusinya. Kalau nggak ada solusinya berarti jangan error ya. Jadi ketika T-nya 0, nilai T-nya adalah 1 atau oke. Ini solusi umum aja ya. Ini solusi umum. Ini saya hapus.
Oke. Ini solusi Bu, khusus maaf saya Bu, bisa. permisi. Kenapa? Kenapa? Boleh lihat soalnya lagi. Tadi saya lupa screenshot. Soalnya ini belum dari buku, Ivan. Jadi kalau Oh Ivan iya, lihat tadi ini saya masih saya dari baru selesai dari toilet tadi. jadi ini Sorry, Bu. baru ganti ini aja, ya. Oke. Oke. Lu kan ya? Masih. Oke. Kemudian ini solusi khususnya. Khusus. Aneh banget singkatnya. Ini saya copy. Oke, saya copy. Kemudian saya kasih initial condition ya. ICS sama dengan, katakanlah pada saat T-nya 0, nilai X adalah 1, nilainya adalah 2. Kemudian saya sampilkan solusi khususnya. Kita lihat error apa enggak. Oke, tidak terdefinisi, berarti saya ganti. Bu, soalnya variabelnya. Jadi sul, betul sekali. Udah mikir kirain error. Nah, keluar kebetulan teman-teman. Hati-hati. Ini itu feeling saya ini bukan feeling, sorry. Ini menurut kalian, ini cos T kuadrat atau cos kuadrat T? Saya tanya. Menurut kalian ini apa? Cos T-nya dikuadratin dulu kan? Nah, kalau ini di sini nulisnya dia memang agak nggak bagus. Ini maksudnya adalah cos kuadrat T ya. Gitu. Jadi ini cos T dalam luar. Gitu. Ya. Oke. Kemudian ini mau saya plot nih. Saya plot karena saya mau ngambil dari sini ya. Ini kalau kalian lihat, ini tuh kayak berupa matriks ya. Matriks dengan ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Cuman kokak itu ngambilnya dia mulai dari indeksnya 0. Jadi ini kolom ke 0, ini kolom ke 1. Caranya manggil adalah karena saya mau ngeplot gitu ya. Karena saya mau ngeplot, jadi saya ambil misalnya solusi untuk X. Solusi untuk X ini saya ambil misalnya dari solusi khusus. Solusi khusus, kolom pertama itu indeksnya 0, tapi saya cuma mau ambil right hand side. Jadi cuma ngambil bagian kanannya aja. Maka yang muncul seharusnya cuma ini. Ya, coba saya tampilkan. Sol X, bener nggak? Nah, ini lihat teman-teman. Saya hanya ambil X-nya doang. Jadi X itu adalah ini. Kemudian saya ambil bagian Y, saya kasih nama solusi untuk Y. Sama dengan ini saya bikin sama juga. Tapi kolom yang kedua. 1. Ya, jadi seharusnya nanti hasilnya adalah yang ini. Yang ini. Oke, saya run. Sama ya. Kita mau, nah jadi kalau misalnya sistem itu pasti hasilnya sepaket. Ya, sepaket. Sebetulnya kalau untuk solusi sistem itu sendiri udah selesai sampai di sini ya. Saya melakukan yang bawah karena untuk mau kebutuhan ngeplot aja. Tapi lihatlah bahwa di sini Anda sudah punya dua fungsi X dan Y. Ketika kita punya di solve system, maka akan otomatis terselesaikan ada X dan ada Y. Gitu ya. Nah, karena saya mau ngeplot X dan Y dalam satu sumbu koordinat yang sama, ini saya panggil bagian yang kolom pertama ini, fungsi yang ini, saya ambil juga fungsi yang ini. Maka saya pakai sol X sama sol Y ini. Tinggal di plot, kita coba plot, dia ngeplot itu ya ternyata nggak bisa gabungan sekaligus di koma ini, tambah gitu, jadi harus tambah plotnya. Tambah plotnya, pertama saya plotnya untuk X-nya, solusi X-nya terhadap T ya. Kemudian ini solusi Y-nya terhadap T juga. Kalau begini aja warnanya akan sama teman-teman. Jadi akan males ngeliatnya ya. Nah, sebaiknya Anda ganti warna. Kalau kemarin saya lihat teman-teman di antara kalian udah banyak juga yang bisa ganti-ganti warna. Kalau misalnya satu grafik dalam, beberapa kurva dalam satu sumbu koordinat sebaiknya ganti warna. Jangan disamain ya. Color sama dengan, coba-coba aja, maksud coba-coba adalah cara menuliskannya adalah color sama dengan tanda petiknya petik 1
Tapi warna apa yang terdefinisi di sana saya nggak tahu apa aja. Jadi itu maksudnya saya maksud dengan coba-coba gitu ya. Red. Maka muncul satunya adalah red. Jadi ini yang Y adalah untuk yang red. Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Silahkan dicoba sampai keluar plotnya. Silahkan dicoba. Ada yang nggak keluar error? Saya akan pause dulu untuk recordnya. Oke, jadi kalau dilihat solusi khusus ini ditampilkan dalam bentuk apa, Lisa? Coba dilihat dalam bentuk apa ini berarti? Array ya? Matrix. Array, matriks ya, betul matriks. Ini adalah matriks baris kolomnya sama ya, barisnya 1, kolomnya ada 2. Nah, dia indeksnya psikokak ini mulainya dari 0, sehingga saya bilang ini adalah kalau saya punya hasilnya 2 begini, ambil aja ini adalah yang ke 0, ini adalah yang ke 1. Nah, tadi itu saya tujuannya Alisa mau menggambarkan grafik ini. Nah, cara untuk menggambarkan grafik dari ruas kanan X sama Y ini, maka saya panggil nih dari solusi khusus, kemudian dia ada 0, berarti manggilnya yang ini. Tapi karena isinya berupa suatu persamaan, maka saya cuma mau ambil yang ininya aja. Itu ruas kanan ya, Alisa. Ruas kanan dia pakainya adalah right hand side. Jadi RHS. Jadi dia hanya mengambil ruas kanan dari ini. Gitu. Coba deh kita hapus ya. Kalau saya ngeri kalau main hapus di sini tuh soalnya suka rada-rada ya. Coba kita ambil solusi khususnya yang ke 0, tapi nggak pakai RHS-nya ini saya salah plotnya ya. Saya ambil ini saya ganti dulu jadi XX. Ini saya run dulu. Maka yang muncul adalah dan tidak muncul. Sebentar. Nggak muncul ya? Oh, karena belum tampilin. Sol XX. Belum dipanggil. Nah, terlihat nggak perbedaannya Alisa? Kalau saya memanggil hanya solusi khusus di kolom yang pertama tanpa ada .rhs, maka yang muncul adalah lengkap. xt sama dengan bla bla bla. Sedangkan kalau mau ngeplot yang diinputkan di dalam plot, itu kan harus berupa sudah jadi fungsinya apa gitu kan ya. Nah, jadi makanya saya butuh cuman yang RHS-nya aja. Jadi pakainya adalah yang Sol X ini. Cukup clear Kak Alisa? Iya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Yuk sama-sama. Ada lagi yang lain? Ini saya ini dulu ya. Sama Bu, solid bedanya, tadi. Ya. Bu, bedanya Ya, kenapa? pakai RHS sama enggak itu apa, Bu? Oh, tadi baru aja. Coba lihat ya ini. Ini Sol. Coba baca baik-baik. Ini yang pakai RHS ya? Betul? Ya. Oke, yang muncul yang mana nih? Ini kan seharusnya yang solusi khusus yang ke 0 itu yang ini nih semua total. Dari XT sampai belakang. Kalau pakai RHS yang muncul yang mana? Cuman ini aja kan ya? Oh. Ya. Kalau misalnya nggak pakai RHS, kira-kira munculnya yang mana? Dari awal ya? XT sama dengan, ya nggak? Oh, dari awal, iya, ya. Ya, ini XT sama dengan. Sedangkan kalau mau ngegambar, mau ngeplot, kita cuma butuh yang kanannya aja. Kanannya aja, makanya pakainya ini. Ini saya pakai red tadi ya. Ini colornya adalah red. Ada yang ingat nggak cara ngebatasin plot? Saya lupa. Tadi udah benar, Bu. Pakai koma tadi udah sih. Ini koma. Terus gimana? Tadi nggak usah pakai T sama dengan. Langsung kotak. Gitu Langsung ya. ini kotak ya. Oke. Yeah. Coba ya pakai 0, 10. Ini sebelum color ya? 0, 10. Kita coba ya. Nah, ini teman-teman. Kalau dari 0 sampai 10, oh ternyata dia bergelombang terus ya. Tapi kalau misalnya mulainya tadi dari min 10 sampai 10. Run. Oh, sama juga. Tadi yang kalau nggak dibatasin, saya penasaran nih. Tadi kalau nggak dibatasin dari berapa? Kayaknya nggak kelihatan bagus begini ya. Run. Oh, karena dia cuma ngambil dari min 1 sampai 1. Jadi kesannya kayak nggak ini ya, padahal ternyata bergelombang. Min 5 deh, min 4 sampai 4. Jadi bebas-bebas aja ya, kalian coba-coba sendiri. Nah, ini pun sebetulnya menentukan kalian bisa melihat pola atau enggak.
Ini tergantung Anda pilih gambarnya dari berapa sampai berapa ya. Kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya, terlalu sempit areanya, range-nya. Nah, iya benar Ibu, berarti. Kalau tadi, yap, kenapa? saya nggak pakai tutup kurung, tanda siku, tutup kurung juga bisa. Langsung Oh gitu. koma-koma. Sama ya? Sama nggak Sama hasilnya? aja Boleh sih ya hasilnya. berarti? Coba ya. Oke, sama sih, betul. Kalau tadi dari -1 di sini sampai 1 dia memang nggak kelihatan bagus bergelombangnya ya, karena range-nya terlalu dekat. Oke, ada pertanyaan nggak? Ada yang error-error lagi? Ada yang error? Oke. Jika tidak ada yang error, saya belum kasih soal ya. Kita coba dulu, saya penasaran pengen coba kalau 3 kali 3. Ya. Coba kalau 3 kali 3. Coba yang homogen dulu ya. Mana sih? Sistem linear. Oh, ini masih yang biasa. Oke. Nah, kita coba ini deh. Coba yang tengah ya. Yang ini. Nah, saya tuliskan dulu soalnya, teman-teman. Ini saya kecilin dulu. Kalian boleh tuliskan juga soalnya. Maksud saya tuh gimana ya? Ini. Nah, gitu ya. Saya mau kerjakan soal nomor 8. Kita tulis dulu soalnya. Oke. Saya mau kerjakan soal 8 supaya saya tidak mengganggu pekerjaan yang ini, saya akan bikin di page yang baru dulu. Saya tambahkan ya. Ini sistem 3 kali 3. Oke. Oke. Saya tulis dulu ya komennya. Ini kalau diterjemahkan akan menjadi apa? Misalnya pas saya pakainya itu kan X-nya tuh X vektor ya. Saya ganti dengan X, Y, Z. X, aksen. Mana sih? Sama dengan berarti X min Y plus 4Z. Semoga bisa ya, 3. Kemudian Y sama dengan, saya nomor 9 ya. Ibu yang mana, Bu? Ya salah. Ini 3, ini 2, 4 gitu ya. Oke, 3, 2, 4. Terus ini apa? Ini Y aksen sama dengan apa nih? 2X tambah 2Z. Gitu ya. Kemudian yang Z aksen sama dengan 4, 2, 3. 4X, 2Y, tambah 3Z. Gitu. Itu ya soal kita. Soal yang mau kita kerjain. Oke, ini mau kita kerjain. Kemudian saya pakai typeset mode dulu. Apa sih? Ini. Oke, saya copy dari yang tadi ya. Saya copy. Nah, sekarang saya tambahkan yang Z. Karena ada 3. Saya bikin ini Z. Ini Z juga. Apakah harus selalu T? Nggak apa-apa. Kalau nggak mau T, boleh diganti A, B, C, D, apa-apa aja boleh ya. Ini DS1-nya. Berarti saya punya diferensial XT. Terus apa nih? Min 3 kali X. Itu ya. Minus 2 kali Y. Kemudian minus 4 kali Z. Sama dengan 0. DE2-nya pakai yang ini. Diferensialnya terhadap T minus 2X. Minus 2X. Kemudian minus 2Z. Minus 2Z. Gitu.
Satu lagi, tambahkan saya kasih nama DE3. Saya bikin ini Z. Ini adalah diferensial Z terhadap T minus 4X minus 2Y minus 3Z. Minus 3Z. Ya. Resolve sistemnya DE1, DE2, DE3 terhadap X, Y, Z. Bismillah, semoga jalan ya. Lumayan lama. Nah, keluar. Teman-teman keluar nggak? Silahkan dicoba. Keluar, Bu. Oke. Kira-kira berarti syaratnya harus ada berapa? Kalau tadi syaratnya cuma 2 ya, karena cuma ada X ya. Maka sekarang syaratnya ada berapa syaratnya? 3. Ya, ini saya copy. Kita main-main juga. Khusus. Ini bawah juga khusus. Kemudian tambahkan ICS ya. ICS. Mau berapa ICS-nya? 0, 1, 2, 3. Gitu aja ya. Kalian boleh pilih yang lain juga. Ya, Ran? Oke, hasilnya ada. Jadi X-nya ini, Y-nya ini, Z-nya ini, teman-teman. Ya. Untuk kebutuhan menggambar, sol X sama dengan sol khusus yang ke 0, tapi saya cuma mau right hand side-nya aja. Kemudian juga untuk yang Y sama Z. Ini untuk Y. Untuk Y ini ada di sini ya. Pertama, Z. Kedua, lalu saya plot. Plot sol X, gitu ya. Ngapain tadi ya? Terhadap T. Ditambah terhadap ini solusi yang Y. Kemudian yang terakhir adalah yang Z. Kita ganti warnanya ya. Yang ini pakai merah. Yang merah. Kemudian ini pakai hijau. Kenapa pakai siku saya? Ini maksudnya. Semoga keluar. Keren. Oh, ini. Kelebihan. Di manakah biru? Birunya nggak kelihatan ya? Oke. Kalau gitu, saya kecilin dulu. Dari 0 sampai, ini mulai berubah dari sini ya. Dari saya bikin dari, birunya berhimpit atau gimana? Ada yang keluar nggak? Ada yang udah keluar belum? Itu, Bu, birunya di bawah sekali. Nah, ini di sini. Ini tuh. Yang di atas 0,5, atas 0,5. Ini. Dikit. Ya, Emang ada? Birunya. Emang ada? Ada, Bu, di atas merah dikit. Bentar. Saya penasaran loh. Emang ada sih? Kalian ada? Coba saya gedein dulu aja ya. Saya kecilin dulu skalanya. Saya bikin dari 0,25. 0,25 sampai 0,75 ya. 0,25 sampai, salah. 0,75. Coba saya bikin ini ya. Saya copy ke sini. Koma. Terus saya copy ke sini. Semoga kelihatan. Gak ada loh. Oh. Berhimpit dengan hijau.
karena ini nih, enggak juga sih. Biru sama hijau ya, bentar. Biru sama hijau sama ini. Ini mirip. Oh, ini lihat teman-teman. Ini 20/9, ini juga 20/9. Ini -11/9, tapi kan ini jauh ya. Enggak juga sih. Menurut kalian di mana? Kalau saya Bu, ada Kalau- Bu, ada. kalau mata Ada. saya kalau saya nggak salah saya mikirnya sama dengan hijau sih, kayaknya berhimpit dengan hijau sih. Ibu itu, Tuh, Ibu berhimpit. lihat deh, yang garis hijau yang di awalnya. Garis Ini, hijau, nah itu warna biru ada kan, Bu? birunya. Coba kita Iya. lihat. Kita ganti aja, kita ganti ya. Kita ganti pakai 0,3, Ya, kelihatan, Bu. oke? Kelihatan Zoom, ya? harus zoom memang ke laptopnya. Oh gitu, siap. Karena tadi saya ngasih initial condition-nya ngasal ya. Ngasal ngasih initial condition jadi nggak. Nah, sip. Betul sekali. Karena biru sama hijau itu mirip ya. Kalau orang buta warna biasanya nggak bisa bedain biru sama hijau. Saya sih nggak buta warna maksudnya. Karena berhimpit jadi nggak bisa ngelihat gitu loh. Bisa semuanya keluar? Bisa? Ada yang error? Ada yang error nggak? Ada yang ngechat? Sorry. Ada yang ngechat? Oke, Carol boleh lihat atasnya bentar. Yang ini Carol? Yang ini? Oke, silahkan. Ada yang error lagi nggak? Yohanes mau share screen lagi? Bukan Yohanes tadi Maya. Yohanes mau share screen? Yohanes boleh ngomong? Saya izinkan Yohanes untuk share screen ya. Yohanes yang mana tadi? Yohanes Hendrawan ya? Yohanes nggak bisa ngomong, Yohanes. Oh, Yohanes buat codingannya dulu. Oke, bentar. Saya share screen lagi. Ini, yuk, butuh yang mana, yuk? Butuh lebih atas lagi nggak? Siapa lagi yang error? Saya masih putus-putus nggak, teman-teman? Soalnya ada tulisan internet network unstable. Putus-putus nggak? Enggak, Bu. Enggak, Enggak, oke. Bilang ya, putus saya ganti nanti. Udah aman, Yohanes? Yohanes. Oke, saya gitu pause dulu.